Welcome to Mahir Trading Live. Halo trader forex, selamat datang di channel Mahir Trading Live. Channel ini dibuat untuk mahir forex mulai dari pemula hingga expert. Analisa ini menggunakan trading system supply demand imbalance. No indikator, no news, no volume, no fundamental, no earning announcement. Hanya menggunakan rectangle dan trend line serta dibantu dengan exponential moving average, Anda bisa mendeteksi pergerakan harga futures di semua time frame. Supply demand imbalance bisa digunakan di semua instrumen investasi di dunia seperti forex, gold, stock, cryptocurrency, stock index, CFD, commodity option, ETFs, bond, dan lain sebagainya. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Perlu diketahui bahwa analisa ini sifatnya trading disclaimer, jadi hanya sebagai rekomendasi untuk trading harian dan mingguan. Halo trader, selamat datang kembali di channel Mahir Trading Live. Hari ini tanggal 27 November 2022 di penghujung tahun. Saya mencoba menganalisis pergerakan dari major pair gold dan oil dari tanggal 28 November hingga 2 Desember 2022. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang. Seperti kita ketahui bahwa pergerakan pada minggu kemarin masih mix ya, tidak sesuai dengan harapan saya ya. Ya, yang paling benar adalah yang terdapat di MT4 Anda gitu ya. Kita kan hanya menganalisis dan mudah-mudahan analisis itu bisa sedikit banyaknya bisa mirip ya dengan apa yang terjadi pada pergerakan market seminggu ke depan ya. Oke, tidak berpanjang lama, mari kita langsung melihat dari materinya, yaitu pertama adalah economic calendar ya, economic calendar dari tanggal 28 ya sampai 2 Desember ya. Oke, ini kita lihat di sini high impact-nya di hari pertama, hari Senin, yaitu tanggal 28 November. RBA Government Low Peak ya, ini Gubernur Bank Sentral dari Australia. Ada retail sales juga mengalami penurunan ya. Retail sales-nya konsensusnya 0,5, jadi bukan jaminan bahwa ini akan terjadi. Jadi inilah yang diharapkan sama investor. Kalau biasanya dia di atas dari 0,6, kemungkinan besar Aussie dollar itu akan naik ya. Dan terus kita scroll lagi ke bawah, Bank Austria Manufacturing PMI di zona euro ya, ada penurunan sekitar 40, kenaikan 47,4% ya, ada kenaikan. Ini money supply-nya cenderung menurun ya, ini stabil dan ini cenderung naik ya, loans companies-nya. Oke, kita lanjut ke hari Selasa. Hampir tidak ada berita-berita yang membuat ini ya high impact-nya yang begitu fantastis seperti kenaikan suku bunga, CPI ya. Mungkin besar ada minggu ini ada CPI dan non-farm payroll ya. Terus kita lanjut terus ke bawah, kita scroll, ini Euro Bavaria CPI, ini Jerman ya. Jerman konsensusnya belum ada yang keluar datanya ya, tapi dia memang high impact. Terus GBP lending ini medium dan low impact, jadi nggak usah diperhatikan. Nah, ini juga low semua di zona euro, ini zona euro juga. Terus Saxony CPI year on year-nya tidak ada konsensusnya, jadi pergerakan masih di atas 10, 2 digit ya, masih 2 digit ya. Kalau bisa tertekan di bawah 2 digit itu bagus sekali ya untuk mata uangnya ya. Nah, gitu. Terus cut GDP-nya ini minus malahan ya, untuk month of Oktober dari 0,1% menjadi minus 0,3% ya. Prediksinya quarterly-nya malahan turun GDP-nya ya. Terus ini month of month-nya stabil malahan ya. Terus kita cari lagi yang high impact di hari Rabu tanggal 30 November ya. Kita lihat di sini RBA Speak juga ada
beberapa gubernur bank sentral. Terus ini di kawasan Asia ya, China Yuan ya, high impact ya, naik malahan. Ini naik, ini turun sedikit ya. Terus untuk zona euro juga, Jerman ini stabil ya di 3% ya, unemployment rate-nya, tingkat penganggurannya ya. Terus ini untuk, ini bendera apa ini? Prancis ya. Nah ini year on year-nya naik ya malahan ya. Terus GDP rate, retail sales ini untuk Spanyol ada minus ya, retail sales-nya minus. Nah, apakah itu mempengaruhi mata uang euro? Terus kita scroll lagi ke bawah, masih di hari Rabu, Euro CPI. Nah ini zona euro ya, ini 121.03, 121.15, ada kenaikan sedikit ya. Inflation rate yang year on year-nya ini jam 18 ya, dirilis ada penurunan ya, konsensus, tapi belum tentu, bisa aja jadi naik ntar ya, kita lihat terus. Month of month-nya malah naik, turun ya, dari 1,5% menjadi 0,2%. Kebijakan dari European Central Bank juga mungkin ampuh juga ya untuk menurunkan inflasi ya, dengan menaikkan suku bunga. Terus ini low impact semua. Nah ini ada ADP employment change, biasanya menjelang non-farm payroll, ini dirilis ya di hari Rabu. Ini 239 menjadi 200. Ini adalah gambaran dari nanti akan dikeluarkan pada non-farm payroll ya, untuk data tenaga kerja. Oke, lanjut terus. GDP quarterly-nya naik ya, dari minus menjadi 2,7%. Terus trade balance-nya minusnya naik ya, berarti kemungkinan besar di sini akan terjadi pelemahan US dollar di pada hari Rabu di sini ya. Terus apalagi sini berita Amerika ini mengenai minyak ya, persediaan minyak. Terus ini di hari Kamisnya Fed ya, ini dia bicara lagi tapi bukan Fed Beige Book juga, ini low impact juga. Terus kita lanjut lagi, China Yuan, Yen, consumer confidence itu turun malahan ya, Yen. Swiss retail sales Oktober itu mengalami penurunan juga, ini high impact. Terus kita sambung lagi dengan S&P Global Manufacturing PMI ya, ini terjadi kenaikan ya, kenaikan, ini penurunan sedikit ya. Oke, masih di hari Kamis, kita lihat unemployment rate ini yang high impact-nya di negara Yunani mungkin ini, malah naik ya. Ya, tingkat penganggurannya, initial jobless claim pada hari Kamis juga menjelang dirilis non-farm payroll pada hari Jumat tanggal 2 Desember. Di sini kita lihat ada kenaikan di sini tingkat penganggurannya. Terus personal spendingnya ada kenaikan malahan ya. Untuk cut, S&P Global Manufacturing-nya mengalami kontraksi ya, 48,8 menjadi 48% ya, ini masih estimate ya. Terus di hari Jumatnya ya, ini menjelang non-farm payroll di awal pagi, retail sales Australia ini tidak ada acuannya, mungkin minggu depan baru bisa keluar ya, karena ini masih hari Minggu. Terus ini trade balance dari Jerman 9 billion menjadi 9,1 billion euro ya. Terus lanjut terus. Nah ini deh, menjelang jam 21.30 ini akan dirilis di Canadian dollars itu employment change-nya. Wow, ini dasar sekali ya. Perubahannya dari 108 menjadi minus ya, minus 10k, itu jauh banget ini. Apakah benar datanya atau enggak nih? 5,2, tingkat penganggurannya naik ya, ini enggak bagus buat Kanada. Terus kita lihat di sini non farm payroll dari yang kita tunggu-tunggu, yaitu dari 261 menjadi 200.000 ya, ini bad for US dollar ya sebenarnya. Ini kalau ada peningkatan biasanya kuat ya, tapi angka ini belum pasti ya. Average earning-nya 34,5 tetap cenderungnya. Government payroll ya, ini dari 28 turun menjadi 18k. Participant rate dan lain-lain segalanya ya. Oke, kita tunggu aja ya nanti ya. Untuk pada hari ini, hari Minggu ini adalah dirilisnya non farm payroll di Amerika.
Oke, kita lanjut ke technical analisisnya. Tadi kita bahas sedikit fundamental tentang economic rendernya ya. Kita lihat di sini. Kita cek dulu di monthly time frame-nya. Monthly time frame price sudah bergerak ya, tapi dia sedikit lagi ya. Ini area flip zone-nya di sini, kemungkinan besar dia akan berlabuh di 103 ya. Kemungkinan besar masih bisa akan turun kembali ya, menuju ke 103 di sini ya. Oke. Coba kita lihat terus, tapi closing candle-nya begini, kemungkinan besar dia bisa ke 103 ya. Terus kita lanjut ke weekly time frame. Ya, weekly time frame ini warna merahnya ini merah sekali ya. Targetnya ke sini ya, ke 104 103 ya sebenarnya ya untuk time frame weekly-nya. Jadi saya lihat ini sudah tersentuh satu kali, tersentuh dua kali, kemungkinan dia akan tersentuh lagi. Seandainya juga dia akan naik, itu naiknya kuat sekali ya. Oke. Terus kita lanjut ke time frame daily chart ya. Untuk DXY perpanjang dulu sini ya, biar ini masih fresh semuanya. Targetnya memang yang segaris-garis sini, dia belum tersentuh di sini, kemungkinan besar dia ke 105 dulu yang terdekatnya, makin jauh di 104 lah gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke euro dollar dulu ya. Mana dia euro dollar? Monthly time frame untuk euro dollar saya keluarkan dulu ininya. Ya, nah ini dia sudah menyentuh area supply, ini sudah ada area flip zone, kemungkinan besar mentok di sini ya untuk euro. Mungkin untuk Desember ada kemungkinan sideways atau cenderung dia turun kembali untuk time frame monthly-nya. Kemudian untuk time frame weekly chart-nya, kita lihat di sini ini sudah terbentuk new fish di sini. Nah, dia sudah tersentuh sekali dan kemungkinan besar paling jauh dia kembali lagi ke 1.0477, baru dia akan drop lagi ke bawah ya. Terus kita pantau untuk hari Minggu ini ya. Untuk time frame daily chart-nya kita lihat, nah dia sudah menyentuh satu kali, dua kali, ini yang ketiga kali. Apakah dia akan coba ke, kemungkinan besar maksimal dia di area sini akan terjadi sideways, dan kemungkinan besar beberapa minggu ke depan akan terjadi lonjakan harga ya, lonjakan harga bagi DXY maksudnya ya. Untuk time frame H4 kurang lebih hampir sama, dia cenderung sideways ya dalam waktu 1 minggu kemarin dan 2 minggu yang lalu dan minggu kemarin dia cenderung sideways dan cenderung price akan mengejar high liquidity ya, warna-warna biru ini ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pound dollar ya. Pound dollar monthly time frame, dia belum menyentuh ya. Ini bagus sekali ya, kalau dia sudah menyentuh akan kuat potensinya. Memang selama 2 minggu terakhir memang gerakannya tidak begitu kuat ya, cenderung dia sideways up pelan-pelan ya. Untuk time frame weekly chartnya kita lihat, memang dia sudah menyentuh area supply ya, di sini. Ini area flip zone-nya di sini, price berpotensi akan kembali menuju ke sini dalam beberapa minggu ke depan, mungkin hingga kuartal kedua 2023 maksudnya ya. Terus kita lihat time frame daily chart ya, kita lihat ini sudah berada di area, ini sudah tereliminasi, maksimal dia kemungkinan ke 1.220, dari sini baru dia akan drop. Kalau kita ketahui bahwa swingnya di sini sudah bergerak sekitar 1000 pip ya, kita tanpa menyadari pound dollar bergerak 1000 pip ya. Time frame H4 hampir sama, ada potensi kenaikan, tapi ini sudah kuat sekali ya, maksudnya sudah berat sekali kemungkinan besar untuk naik, dan maksimal kemungkinan besar dia untuk ke 21 baru dia akan drop ya, dropnya akan kuat ya. Sell position dia untuk minggu depan. Oke, kita lanjut ke Aussie dollar ya. Aussie dollar kita lihat di sini monthly time frame.
dia sudah berada di area supply ya, di area demand, area supply ya, di area supply, dan saya tidak yakin ini akan tersentuh ya. Kemungkinan besar potensi closing penutupan untuk bulan ini seperti gini modelnya. Untuk time frame weekly chart, dia sudah menyentuh area supply. Setelah menyentuh supply ya berarti dia kembali ke demand, menuju ke high liquidity yang warna biru-biru ini ya. Terus untuk time frame daily chart ya, time frame daily chart dia mencoba setelah jadi ini, terus ini base sudah tereliminasi, kemungkinan besar dia naik dulu ke area supply, dari area supply baru dia akan drop lagi ke bawah ya. Lanjut ke time frame H4 atau H4, maksimal kemungkinan besar masih berputar di area sini, dan untuk minggu depannya baru kembali akan drop ya marginnya. Oke, kita lanjut ke Kiwi Dollar ya. Jadi ada 4 major pair: Euro, Pound Sterling, Aussie, dan Kiwi Dollar. Nah, Kiwi Dollar dia sudah menyentuh area supply. Setelah menyentuh supply ya dia akan kembali ke demand. Kita ketahui bahwa di sini sudah tereliminasi di sini, bahwa potensi price akan drop kembali ya dalam beberapa minggu ke depan ya. Oke, untuk time frame weekly kita ketahui bahwa sudah ada kenaikan sekitar hampir 800 pips ya untuk Kiwi Dollar. Ada potensi price akan back kembali ke bawah dalam beberapa minggu ke depan. Time frame daily chart dia sudah menyentuh area supply maksimal, kemungkinan besar dia akan menyentuh di 6345 ya. Dari sini baru dia akan drop kembali ke bawah ya. Untuk time frame H4 dia sudah menyentuh area supply di sini maksimal tadi ke 635 tadi situ ya, 635 mungkin besar akan drop kembali untuk minggu depan. Oke, major pair sudah selesai kita bahas. Kita beralih ke indirect currency dolar yen. Ya, dolar yen kita coba ke monthly time frame. Monthly time frame target memang di 135 ya, 135. Seandainya tidak menyentuh 135, ada potensi penguatan kembali yang menuju ke 160 ya dalam beberapa bulan ke depan ya. Untuk time frame weekly chart dia belum menyentuh area demandnya, jadi ini dulu dicoba disentuh ya. Maksimal dia ke 135 di sini ya. Naik sini, dia turun ke sini, dan dia naik lagi. Ini kan sekarang di 139, masih ada sekitar 400 pip lagi potensi price akan drop dulu, baru setelah seri Anda boleh menempatkan buy limit di area 135 di sini ya. Untuk time frame daily-nya kita lihat di sini ya, time frame daily kalau kita pantau di 135 berarti di area sini ya. Nah, di area sini ini ada area flip zone di sini. Kemungkinan besar price akan drop dulu ke sini untuk minggu depan. Setelah itu baru dia akan naik lagi ke atas ya. Oke, terus ke time frame H4 hampir sama. Ini sudah tereliminasi di sebelah kiri sini. Dia sudah naik ke area supply di sini. Berarti price ada potensi untuk turun untuk ke 137, 136 hingga ke 135 ya minggu depan ya. Lanjut ke dolar luni ya. Dolar luni monthly time frame. Monthly time frame target saya memang di 1.30 ya. Ini ada area psikologis dan area ini sering dikunjungi oleh harga ya. Sering sekali terjadi sideways di area 1.3 di sini ya. Kemungkinan besar price setelah dia menyentuh area supply dia bisa kembali ke 130 maksimal di 1.2872 ya. Coba kita cek di time frame weekly chartnya. Weekly chartnya 1.28 di kisaran kotak ini ya, warna biru di sini. Kemungkinan besar setelah dia turun ke sini baru dia akan naik lagi. Sama halnya tadi dengan euro dan pound sterling, ada potensi kenaikan dulu. Terus kita lihat di time frame daily chart ya. Mana daily chart?
Oke, time frame daily chart. Nah, ini sudah tereliminasi di sini. Kemungkinan besar minggu depan dia akan ke 1.30, maksimal ke 1.28 di area sini ya. Time frame ekspor hampir sama case-nya, mengikuti dari time frame ini sudah tidak tersentuh. Ada potensi untuk minggu depan price ya 1.32, 1.320 dan terus ke 1.30 ya. Oke. Yang terakhir indirect currency adalah dolar Swiss. Dolar Swiss monthly time frame. Monthly time frame sudah terkonfirmasi terbreak, potensi price tetap akan ke 92.270 ya. Untuk mungkin besar closing candle-nya begini, dia akan lanjut ke sini, dari sini baru dia akan naik lagi mungkin untuk Januari 2023 ya, mungkin besar ya. Untuk time frame weekly chart-nya dengan acuan tadi bahwa price ada potensi turun ke 1.92 yang tadi yang saya gambarkan tadi. Time frame monthly di sini dulu, baru dia akan naik lagi. Tapi untuk weekly ini kita bisa jadi dia sideways dulu di sini ya. Kita nggak bisa pastikan, tapi arah marketnya sudah jelas. Nah, ini di time frame daily chart ini sudah tidak kemungkinan besar mungkin naik dulu ke sini, baru dia akan drop lagi ke 92 ya. Oke, yang terakhir adalah time frame H4. Hampir sama case saya belum gambar lah. Kita acuannya ke time frame daily saja ya. Yang kita tunggu-tunggu adalah gold. Bagaimana analisisnya untuk monthly time frame? Ini saya tadi sudah gambarkannya Fibonacci di swing yang terkecil ya. Ini swing high, ini swing low di sini. Ada correction di 38,2% ya. Nanti kita lihat untuk minggu depan apakah masih ada potensi naik ke area 18 berapa ini, 1840. Saya tidak begitu yakin karena memang area strong itu memang di area 1800 ya, itu ada area resisten yang terkuat ya, di area sini kuat sekali. Maksimal dia juga kemarin di time frame daily di 1786 aja dia nggak kuat ya, karena memang swingnya kita lihat di sini, nah, swing di sini dia sudah memenuhi syarat, sudah menyentuh area supply. Kemungkinan besar untuk minggu depan masih akan terjerembab ke 1626 ya untuk time frame weekly. Untuk time frame daily chart di sini kita lihat, nah ini sudah tidak tersentuh sama sekali ya, area base di sini 1789 karena memang agak susah. Ini sudah tereliminasi di sini, kemungkinan besar dia sudah menyentuh area supply dan price minggu depan berpotensi drop ya. Ini adalah area strong demand dan ini akan ditutup ya dengan strong supply. Biasanya gitu aturannya. Untuk time frame H4 kita lihat di sini. Nah, ini juga kita lihat di sini, ini area supply di sini maksimal kemungkinan besar ke 1763, dari 1763 baru dia akan drop ya. Ini kita lihat gerakannya panjang sekali. Tuh. Ya, ini fresh semua, high liquidity semua sini, strong demand. Inilah target price ya, sekitar berapa pip dari sini, dari current price ke sini aja udah 1000 pip ya. Satu lot dari sini udah 100 juta ya. Lumayan lah ya. Jadi tentukan metodologi trading Anda, money management ya, tentu psikologisnya juga ya harus diatur. Terus yang terakhir adalah XTI atau oil ya, monthly time frame sudah benar arahnya. Memang setelah dia menyentuh area supply, price akan mencoba ke Fibonacci 61,8. ini tepatnya di harga 52 ya, bahkan maksimal kemungkinan besar dia ke 76,4 di 39 atau 40 US dollar ya, karena memang penurunan dari efektivitas global itu menyebabkan penurunan harga minyak. Setelah minyak rally dari bulan Maret 2020 sampai maksimal di bulan Maret 2022 ya, selama 2 tahun dia rally terus tanpa balas, ada potensi price akan kembali lagi menuju ke 39 sampai kuartal kedua ya 2023 ya. Nah, ini sudah respected price di sini yang saya jelaskan pada minggu lalu, dan price akan berpotensi menuju ke area warna biru ini untuk weekly time frame.
Dari sini kemungkinan besar price akan naik dulu ke area supply. Area supply-nya ini area supply-nya. Dan terus akan terus membuat wave ya menuju ke area 52 ya. Terus untuk time frame daily chart-nya ini sudah respected price di sini, kemungkinan besar ya naik dulu supply dan akan menuju ke 73 ya untuk minggu depannya. Untuk oil ya, gunakan stop loss dan jangan Anda coba-coba ya tidak menggunakan stop loss ya, akan tergerus akurat. Ini sudah respected price di sini, targetnya ke 73 hingga ke area 72 untuk minggu depan. Oke, sekian dulu aja mungkin analisa singkat saya dari Coach Yudi TW tentang major pair gold dan oil. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan gunakan stop loss ya. Bagi teman-teman yang ingin mengoleksi buku Supply Demand Imbalance, saya masih ada persediaan sedikit lagi itu. Harganya ada di kolom deskripsi, silahkan diklik di situ. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan tetap semangat. Wassalam. Thanks for watching.